الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ikhwan wa akhwatullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita sama-sama merenungkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Nikmat ketika sahur tiba, kita bisa makan dengan makanan yang sudah tersedia. Ketika maghrib tiba, kita bisa makan dengan banyak sehingga perut kita terisi penuh, ya, bahkan sampai ngantuk-ngantuk, ya. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita ingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya nikmat ini bukan sekedar nikmat nasi yang masuk ke dalam perut. Nikmat itu bukan sekedar air yang membasahi tenggorokan. Nikmat itu bukan sekedar baju yang dipakai, bukan sekedar sepatu yang digunakan, bukan sekedar uang yang disimpan. Tapi nikmat yang setiap hari harus kita syukuri adalah nikmat ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfari kalau seandainya kita masih berpikir bahwa pesantren ini adalah penjara. Kita istighfar kalau sampai kita masih berpikir bahwa belajar siang malam ini adalah beban. Kita istighfar kepada Allah apabila saat ini kita masih menganggap keberadaan kita di sini ini merupakan tanda kutip diusir dari rumah. Kita istighfar bahwa ini bukan penjara, ya. Justru Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terbebas dari penjara-penjara yang sesungguhnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kita setiap hari dari memandang yang tidak halal. Setiap hari mata kita digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Setiap hari mata kita digunakan untuk membaca buku. Setiap hari mata kita digunakan untuk melihat papan tulis. Setiap hari mata kita digunakan untuk melihat guru-guru kita yang sedang memberikan ilmu. Ini merupakan cara Allah untuk membebaskan kita dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau malam ini kita sedang di kamar sendirian, tidak ada yang melihat. Apakah mata kita akan digunakan untuk membaca Al-Quran atau melihat hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka syukuri karena sekali lagi kita berada di sini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memandang yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bangun-bangun kita mendengarkan seruan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika qiyamul lail, telinga kita mendengarkan imam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika selesai subuh, telinga kita mendengarkan untuk membaca Al-Maqsurah. Apalagi pagi, siang, sore, semua digunakan telinga kita untuk mendengarkan ilmu. Ini merupakan bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga telinga kita dibebaskan dari mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Barangkali kalau di rumah saat ini kita sedang mendengarkan mungkin musik, mungkin gosip, mungkin apa dan sebagainya. Tapi hari ini, malam ini dan setiap hari telinga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Maka syukuri ini. Apalagi tubuh kita, apalagi hati kita, apalagi pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala telah mendorong kita setiap hari untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaki kita walaupun berat tapi setiap 5 waktu melangkah ke masjid.
Bagaimana kening kita setiap 5 waktu senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tubuh kita lelahnya, capeknya, jenuhnya dan semuanya ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Apakah ini bukan nikmat? Apakah ini bukan karunia? Demi Allah, ini semua merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama adalah senantiasa kita hilangkan pikiran-pikiran negatif tentang keberadaan kita di sini. Pesantren bukan penjara, belajar bukan beban, tapi ini semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita kufur, kalau seandainya kita masih merasa ini adalah beban, curiga nanti Allah akan mencabut nikmat itu. Kalau kita udah nggak betah dengan Al-Quran, kalau kita udah jenuh mendengarkan ayat suci Al-Quran, kalau kita udah malas untuk membaca ataupun mentadabbur Al-Quran, kalau kita sudah ogah-ogahan untuk mendengarkan ilmu, curiga barangkali Allah ingin mencabut nikmat itu. Barangkali Allah ingin mencabut kenikmatan itu. Oleh karenanya senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah nikmat keberadaan kita di pesantren ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pembukaan ya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan itu sudah banyak, alhamdulillah ya. Baik, ikhwan alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang jangan sampai kita lupakan ya. Alhamdulillah 2 hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Ya, ini juga merupakan nikmat luar biasa yang tidak semua orang diberikan. Bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang begitu mulia ya. Bagaimana kita melihat di atas langit itu ada banyak sekali bintang-bintang gitu ya. Banyak sekali bintang-bintang, tetapi ketika fajar tiba maka semuanya hilang ya. Oleh apa? Oleh sinar matahari. Inilah Ramadan. Ramadan itu bagaikan sinar matahari gitu ya. Bulan-bulan yang lainnya redup oleh keagungan bulan Ramadan. Oleh karenanya kita syukuri ketika Allah memberikan nikmat kepada kita berupa bertemu dengan Ramadan. Pahami bahwa Ramadan ini merupakan madrasah ya, atau sekolah ya, atau kampus gitu ya. Dan kita adalah pesertanya gitu. Jadi kita ini adalah salah satu siswa di pondok pesantren Ramadan gitu ya. Atau kita mahasiswi di kampus Ramadan gitu ya. Sebagaimana sekolah ataupun kampus tentu beda lulusnya gitu ya. Ada lulusnya sukses, mendapatkan nilai yang baik, ada yang lulusnya gagal ya. Ya asal lulus aja gitu ya. Sehingga tidak memberikan efek apa-apa ketika kita meninggalkan kampus ini ataupun sekolah ini gitu ya. Jadi pahami bahwa Ramadan ini merupakan bentuk sekolah ya, madrasah bagi kita semua, dan kita yang menentukan apakah ketika selesai Ramadan tiba kita akan menjadi alumni yang sukses atau justru menjadi alumni yang gagal gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana sikap kita dalam menyikapi Ramadan ini. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang hanya sekedar formalitas gitu. Jangan sampai kita hanya bersukacita ya menyambut Ramadan, kemudian membeli baju baru, kemudian bersenang-senang, tapi ketika Ramadan berakhir kita tidak punya efek apa-apa. Karena itu mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum yang pas ya, sebagai momentum yang pas untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik itu di hadapan manusia maupun baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panitia ya menyuruh untuk membuat tema sehat puasa ya, puasa menyehatkan ya. Kebetulan bukan dokter, jadi Ustaz sampaikan ya, antum kalau baca di Google ya, kalau antum buka-buka internet itu
banyak gitu ya peneliti-peneliti yang menjelaskan bahwa Ramadan ini atau puasa ini menyehatkan kita gitu ya. Saya bacakan ya 13 ya. Ini ketemu banyak ya. Mungkin salah satunya ada ya. Kesehatan ketika kita berpuasa gitu ya. Ya mengontrol gula darah gitu ya. Itu puasa kan. Kemudian menurunkan berat badan ya, udah turun, bikin turun lagi nanti ya. Kemudian menurunkan kadar kolesterol gitu. Menurunkan tingkat stres, ya. Melawan peradangan, meningkatkan produksi hormon baik, menunda penuaan dan memperpanjang usia, meningkatkan fungsi otak, mencegah kanker serta efektivitas kemoterapi, membentuk pola makan teratur, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan mood, meningkatkan hubungan sosial banyak seperti itu. Ya. Itu adalah sehat secara fisik ya. Kalaulah puasa ini bisa menyehatkan secara fisik, maka jangan sampai puasa ini justru tidak menyehatkan secara batin gitu ya. Karena ujung dari puasa ini adalah bagaimana Allah ingin melatih kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang senantiasa menikmati beribadah kepada Allah, manusia yang menikmati ketika melaksanakan perintahnya dan siap ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengikuti gitu ya konsep sufistik ya, bahwa perawatan jiwa ini terdiri dari 3 ya. Pertama ada yang namanya takhali ya, pembersihan diri dari sifat buruk dan tercela yang ada dalam jiwa kita. Ramadan hari ini kita jadikan sebagai bersih-bersih gitu ya. Kalau dalam istilahnya sih hijrah gitu ya, sebagai momentum untuk berubah, momentum untuk berbenah. Ini tidak dalam rangka menuduh, tidak dalam rangka menghakimi, tetapi mari kita sama-sama untuk merenungkan kembali apa sih kebiasaan buruk, apa sih maksiat, apa sih dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Kita tengok ke belakang. Apakah kita sering melihat yang tidak Allah halalkan? Apakah kita sering membicarakan sesuatu yang Allah larang dan sebagainya? Kita muhasabah, kita evaluasi diri kita di hari-hari sebelumnya. Kalau seandainya kita menemukan debu-debu dosa di dalam diri kita, maka inilah momentum yang pas untuk kita membersihkannya. Kita berjanji kepada diri sendiri untuk yuk lisan kita enggak lagi ngomongin orang. Yuk lisan kita enggak lagi menyakiti orang lain. Yuk kita berjanji mata kita enggak lihat yang Allah haramkan. Yuk kita berjanji pikiran kita enggak kemana-mana, ke hal-hal yang jelek dan sebagainya. Yuk kita jadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Kalau seandainya Ramadan tidak bisa berubah, bagaimana mungkin di bulan-bulan selanjutnya kita bisa berubah? Ya, maka itu kita sama-sama berikhtiar ya untuk menjadikan Ramadan ini sebagai dalam artian bersih-bersih diri gitu ya. Lisan yang kotor yuk kita bersihkan. Mata yang buruk yuk kita bersihkan. Telinga yang mendengarkan hal yang tidak baik yuk kita bersihkan. Hati yang penuh lumpur yuk kita bersihkan. Diri kita yang penuh dengan hal yang buruk, baik itu maksiat ataupun kebiasaan yang jelek, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai hari ataupun bulan untuk bersih-bersih gitu ya. Kemudian yang kedua ada konsep tahali ya, atau dalam arti harfiahnya mempercantik diri gitu ya. Jadi tadi kita mandi gitu ya. Nah, setelah mandi baru kita make upan, bersih-bersih gitu ya. Apa namanya? Biar lebih cantik gitu. Artinya apa? Setelah kita membuang hal-hal buruk, yuk kita mulai membiasakan hal-hal yang baik. Tadi kemarin-kemarin kita suka ngomong kasar. Nah, sekarang mari kita percantik bahasa kita ya, persantun bahasa kita. Dulu kita suka ke tempat yang tidak baik, sekarang kita ke tempat yang lebih baik. Dulu kita sholat menunda-nunda gitu ya, sekarang kita sholat buru-buru ya. Dulu kita baca Al-Quran ogah-ogahan, sekarang kita lebih bersemangat. Nah, ini adalah momentum yang pas bagi kita untuk membiasakan kebiasaan baik ya. Dan insya Allah ketika kita sudah membuang kebiasaan buruk, lalu membiasakan kebiasaan baik, maka insya Allah kita akan sampai di tajalli ya. Artinya adalah
kinerja kita sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala menganggap kita sebagai salah satu hambanya yang layak untuk menjadi penghuni di surganya insyaallah gitu ya. Oleh karenanya ikhwah wa akhwat sekali lagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan dan jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Karena semua orang hari ini semua orang banyak yang ketemu dengan Ramadan. Tetapi sekali lagi tadi gitu ya, ada yang lulus dengan baik, ada yang lulus dengan gagal. Mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita gitu ya. Karena kita belum ada jaminan ya. Belum ada jaminan di tahun depan kita bisa bertemu kembali gitu. Walaupun kita masih muda, walaupun kita masih SMP, tapi umur siapa yang tahu gitu. Oleh karenanya menjadi lebih baik itu tidak menunggu besok, tapi harus detik ini juga gitu. Karena setelah kita memejam mata, belum tentu bisa membuka mata kembali. Oleh karenanya, sekali lagi, ini kita sama-sama berikhtiar. Tadi ya, kita tahu puasa itu menyehatkan tubuh, dan insya Allah kalau kita mendalami, kalau kita mengevaluasi diri, kalau kita memperbaiki diri, maka insya Allah bukan hanya jasad yang sehat, bukan hanya fisik yang sehat, tapi hati kita juga menjadi sehat, sehingga sekali lagi kita mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang lulus dari madrasah Ramadan ini, sehingga kita menjadi alumni Ramadan yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.